Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke pengerjaan akun PMM Bapak Ibu yang akan kita lakukan pada saat bulan Agustus. Jadi sekarang kita akan menyambung pekerjaan kita lagi. Bapak Ibu silakan buka dulu akun PMM Bapak Ibu. Nah, nanti kita klik pengelolaan kinerja. Nah, kita masuk. Bapak Ibu harus selalu diperhatikan ya untuk periodenya. Nah, ini di akun saya periodenya tiba-tiba Januari Juni. Jadi Bapak Ibu perhatikan periodenya kembali. Nah, periodenya diganti dulu. Kalau memang tiba-tiba berubah sendiri, ganti dulu. Cek periodenya, ganti periode, klik Juli Desember 2024. Klik pilih. Nah, jadi kadang-kadang yang untuk periode itu tiba-tiba dia balik lagi ke periode semester 1. Jadi itu Bapak Ibu harus perhatikan terlebih dahulu. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan, Bapak Ibu langsung klik bagian kiri, guru, klik sebagai pegawai. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tampilan laksanakan praktik kinerja. Ada cek praktik itu masih 0%. Kemudian di bawahnya ada dokumen-dokumen. Nah, kita lihat dulu untuk bagian cek praktik kinerja diklik. Nah, maka di sini Bapak Ibu akan kelihatan tampilan seperti ini. Di bawahnya ada beberapa kotak. Nah, Bapak Ibu, kita akan melakukan kotak bagian 1, yaitu nanti pelaksanaan observasi. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu cek dulu rubrik observasinya. Klik warna biru. Nah, di sini ada tiga rubriknya. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Tiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar. Nah, Bapak Ibu di sini untuk rubrik kita boleh ambil tiga-tiganya yang akan kita uploadkan atau Bapak Ibu boleh pilih salah satunya. Nah, pada akun saya contohkan, saya memilih yang nomor 1. Maka Bapak Ibu langsung di copy kata-kata tiga buletan hitam itu. Tiganya kita ambil, kita copy dulu. Setelah itu klik di luar. Saya mengerti. Nah, maka di sini Bapak Ibu isikan ke isi dokumen yang bagian 1. Klik isi dokumen. Nah, oke. Nah, ketika isi dokumen, Bapak Ibu karena tadi memilih 1 atau yang pertama, maka Bapak Ibu langsung centang yang di bawah ini, kotak sebelah kiri. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, maka diklik yang itu. Terus lanjut turun. Oke, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Maka Bapak Ibu tinggal mempaste yang di copy tadi. Nah, itu dia. Ada 3 poin tadi. Kita ulang dari atas. Nah, ini guru mengajak peserta didik melakukan refleksi. Yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan. Yang ketiga, guru bersikap adaptif. Nah, ini yang kita copy dari rubrik tadi. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut jadwal. Jadwal observasi praktik kinerja. Itu kita harus diskusi dulu dengan atasan. Nah, Bapak Ibu boleh diskusi dengan karena ini berhubungan tentang observasi. Nanti kita akan diobservasi, akan ada guru tertentu yang dipilih atau yang didelegasikan oleh pimpinan, boleh, atau pimpinan langsung nanti yang observasi pekerjaan Bapak Ibu di kelas. Nah, di sini ada tanggal yang harus kita isikan. Maka nanti tanggal ini Bapak Ibu boleh menunggu tanggal kapan mau diobservasi.
Nah, itu akan kita samakan dengan kita mengadakan supervisi kelas. Nah, jadi nanti akan diberikan oleh tim kurikulum jadwal supervisinya, maka tanggal itulah yang akan Bapak Ibu isikan. Nah, jadi tanggal ini tidak boleh sembarangan karena akan diobservasi sesuai observernya masing-masing. Nah, misalkan di akun saya memilih tanggal akan diobservasi pada tanggal 20 Agustus. Misalkan, ini sudah kalau saya sudah mendapatkan SK akan diobservasi tanggal 20 oleh yang bersangkutan atau yang jabatan di atas saya. Nah, maka kita isikan tanggal tersebut. Lanjut ke jenjang. Jenjang kita isikan SMK, kelas, karena saya mengajar kelas 10, maka saya klik kelas 10. Kalau Bapak Ibu ngajar kelas 11 atau kelas 12, maka menyesuaikan yang mana yang akan diobservasi. Nah, mata pelajaran, maka menyesuaikan mata pelajaran Bapak Ibu. Mata pelajaran saya adalah proyek ilmu pengetahuan sosial. Nah, contoh catatan lain. Catatan untuk kotak catatan di bawahnya, Bapak Ibu isikan. Kira-kira jam berapa akan diobservasi. Nah, maka ini nanti akan masuk ke akun Capsek atas nama yang bersangkutan diobservasi tanggal sekian jam sekian. Nah, maka nanti observernya akan masuk ke kelas saat Bapak Ibu mengajar atau melakukan suatu pekerjaan yang harus diobservasi. Misalkan saya mengisikan jamnya itu karena sesuai jadwal, maka saya jamnya mengambil jam 07 jam 7 pagi sampai jam 8.30. Saya isikan 07.00 sampai jam 08.30. Nah, ini kebetulan ada jadwal mengajar saya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang diisikan menyesuaikan yang kita peroleh atau yang diberikan oleh tim kurikulum. Berarti observasi akan dilaksanakan jam 7 sampai jam 8.30. Nah, oke. Dah. Kita lanjut sedikit lagi. Di sini unggah dokumen. Unggah dokumen itu sifatnya opsional. Nah, gunakan dokumen yang sudah tersedia dulu untuk kegiatan KBM. Nah, Bapak Ibu boleh mengambil dokumen yang sudah ada atau jika ingin lebih perfect atau sempurna, Bapak Ibu unggah dokumen yang akan diobservasi pada saat Bapak Ibu mengajar pada tanggal yang sudah ditentukan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya, boleh Bapak Ibu upload dokumen yang sekarang. Nah, ini saya unggah karena ada dokumen, saya belum punya yang belum ada unggah dari ambil karya, maka saya boleh mengunggah dari dokumen. Klik unggah dokumen, maka otomatis akan masuk ke device Bapak Ibu atau disimpannya di mana, langsung ambil, klik, dan open. Nah, maka dia akan terdownload langsung masuk ke dalam akun PMM. Oke, Bapak Ibu, ini misalkan Bapak Ibu cek dari atas sampai ke bawah sudah oke. Lihat dari bagian rubriknya sudah, bagian isian tentang rubrik sudah, jadwal sudah diinput, kelas sudah masuk. Lanjut, kalau Bapak Ibu masih ragu, boleh klik simpan draft, atau kalau Bapak Ibu sudah yakin, boleh klik kumpulkan. Karena saya sudah yakin, maka saya akan klik kumpulkan. Nah, ketika kita kumpulkan, nanti akan ada pertanyaan atau pernyataan. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Nah, maka saya akan klik, maka saya akan kumpulkan. Oke, berhasil kumpulkan dokumen. Nah, maka nanti tampilan Bapak Ibu di akun Bapak Ibu nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, setelah kita klik kumpulkan, maka akan kelihatan pada bagian target yang pertama itu sudah checklist hijau. Nah, di sini. Ini tandanya kita sudah mengisi dokumennya. Nah, kalau mau ngerubah, Bapak Ibu bisa lakukan ubah di sini. Klik tanda pensil. Oh, salah klik dokumennya, boleh diulang di sini. Bapak Ibu ya.
Nah, inilah pekerjaan kita di bulan Agustus, tapi diingat kita harus mendapatkan tanggal dulu dengan cara diskusi dengan pimpinan atau bagian kurikulum di sekolah Bapak Ibu. Nah, nanti yang kotak kedua ini bisa kita cek rinciannya. Pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan, maka atasan akan mengisi rubrik sesuai jadwal yaitu tanggal 20 Agustus yang sudah kita klik tadi. Oke, Bapak Ibu, kita balik ke atas. Kita panah sebelah kiri, kita back. Nah, maka di sini akan kelihatan kerjaan kita itu sudah 25%. Nah, berarti Bapak Ibu sudah seperempatnya melakukan pekerjaan pengisian pada akun PMM. Nah, jika nanti Bapak Ibu sudah punya dokumen, misalkan di bulan ini Bapak Ibu sudah punya dokumen sesuai RHK Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh klik kumpulkan. Nah, boleh dicicil. Nah, maka kita klik kumpulkan. Misalkan pengembang kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul ada akun atau kata-kata ubah rencana hasil kerja nih sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Ini dilakukan atau diklik hanya jika Bapak Ibu merasa rencana hasil kinerja atau rencana hasil kerja ada yang akan Bapak Ibu rubah. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu mengklik bagian ini. Nah, kemudian Bapak Ibu misalkan kalau sudah punya, karena RHK di saya, peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Kalau sudah punya, Bapak Ibu sudah bisa klik kumpulkan. Ya, klik kumpulkan caranya seperti biasa. Nah, itu. Atau kalau sudah punya untuk yang melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar, boleh dikumpulkan, dicicil dari sekarang. Atau Bapak Ibu sudah punya bagian kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar, boleh dikumpulkan. Nah, mumpung sinyalnya bagus, boleh Bapak Ibu lakukan untuk mengumpulkan dokumen dari sekarang. Jika sudah punya yang semester 2, syaratnya tidak boleh mengunggah dokumen yang pernah diunggah sebelumnya untuk semester 1. Jadi tidak boleh kita pakai lagi. Kita hanya boleh menggunakan dokumen yang lain. Nah, sekarang kita lanjut, saya back. Untuk tugas tambahan juga seperti itu nih. Bagi yang kotak tugas tambahan, Bapak Ibu boleh klik kumpulkan jika sudah punya. Misalkan di sini saya sebagai walas karena saya sudah punya SK-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik kumpulkan. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada kesalahan yang periode pertama atau misalkan kesalahan pada tahap pertama, pengisian rencana kinerja untuk tambahan, maka Bapak Ibu bisa ubah rencana kinerja dengan klik bagian kanan ini. Tapi jika sudah sesuai, ini tidak perlu dilakukan. Nah, sekarang saya akan balik. Nah, karena saya sudah punya, maka kita bisa kumpulkan SK-nya kalau untuk walas. Nah, kita back. Nah, maka nanti tampilannya balik lagi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini artinya Bapak Ibu sudah melakukan alur yang untuk di bulan Agustus. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu jadwal observasi Bapak Ibu. Oke, sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu kita dalam mengerjakan PMM. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.